Wis siap. Wis direkam. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang fungsi Lipschitz. Sebelumnya, perkenalkan saya Arsi Sariwulan dengan NPM 21310031. Saya Putri Rayu dengan PM 21310029. Saya Elsa Webiana dengan NPM 21310032. Saya Nurida Sari. Saya Yayat Nugraini dengan NPM 21310046. Saya Nurida Sari dengan NPM 21310021. Saya Arnita Mayanda Aryani dengan NPM 21310056. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Ayu. Definisi kondisi Lipschitz. Misalkan S subset dari bilangan real, fungsi f memetakan S ke bilangan real dikatakan memenuhi kondisi Lipschitz pada S jika terdapat suatu C positif. Sedemikian hingga untuk setiap X1 dan X2 anggota dari S berlaku mutlak Fx1 dikurangi Fx2 kurang dari C kali mutlak X1 dikurangi X2. Selanjutnya, tafsiran geometris fungsi Lipschitz. Misalkan I adalah interval dan F memetakan I ke R memenuhi kondisi Lipschitz pada I dengan konstanta Lipschitz C. Jika X1 dan X2 anggota dari I dengan X1 tidak sama dengan X2, maka mutlak Fx1 dikurangi Fx2 dibagi X1 dikurangi X2 kurang dari sama dengan C. Tafsiran geometris ketaksamaan ini adalah nilai mutlak dari gradian garis yang menghubungkan titik X1, Fx1 dan X2, Fx2 terbatas oleh C. Contoh fungsi, contoh yang pertama, misalkan S-nya negatif 1,1 dan didefinisikan Fx sama dengan X kuadrat. Untuk semua X anggota S, untuk setiap X1 dan X2 anggota S berlaku mutlak Fx1 min Fx2 sama dengan mutlak X1 plus X2 dikalikan dengan mutlak X1 min X2 kurang dari sama dengan mutlak X1 plus X2 dikalikan mutlak X1 min X2 kurang dari sama dengan 2 mutlak X1 min X2. Jadi F memenuhi kondisi Lipschitz pada S. Contoh yang kedua, didefinisikan G dengan Gx sama dengan akar X untuk setiap X lebih dari sama dengan 0. Ambil sebarang C lebih dari 0, misalkan X1-nya sama dengan 1 per C plus 1 kuadrat dan X2-nya 0. Maka mutlak dari Gx1 min Gx2 sama dengan 1 per C plus 1 sama dengan C plus 1 per C plus 1 kuadrat lebih dari C per C plus 1 kuadrat sama dengan C mutlak dari X1 dikurangi X2. Jadi tidak memenuhi kondisi Lipschitz pada 0 dan tak hingga. Kemudian ada hubungan kondisi Lipschitz dengan kekontinuan seragam. Teoremanya, jika F memetakan S ke R memenuhi kondisi Lipschitz, maka F kontinu seragam pada S. Untuk buktinya, ambil sembarang epsilon positif karena F memenuhi kondisi Lipschitz.
maka terdapat C positif, sehingga mutlak fx1 dikurangi fx2 kurang dari sama dengan C dikalikan x1 min x2 untuk setiap x1, x2 elemen S. Misalkan deltanya epsilon per C, maka untuk setiap x1, x2 elemen S dengan mutlak x1 dikurangi x2 kurang dari delta berlaku mutlak fx1 dikurangi fx2 kurang dari sama dengan C dikalikan mutlak x1 dikurangi x2 kurang dari C delta sama dengan C dikalikan epsilon per C sama dengan epsilon. Jadi F kontinu seragam pada S. Catatannya, fungsi Gx sama dengan akar X kontinu seragam pada interval 0, tak hingga, tetapi G tidak memenuhi kondisi Lipschitz pada interval 0, tak hingga, jadi kebalikan teorema ini tidak berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.